Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita luangkan waktu kita sebentar di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengikuti doa Rabu pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami datang lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengikuti doa Rabu pada sore hari ini. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah para pelayan yang akan melayani hari ini, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita sama-sama mengatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita angkat pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami di dalam jam doa Rabu ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan seluruh pergumulan kami. Namun sebelumnya kami akan mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini akan mengubah hidup kami, supaya apa yang kami mengerti dalam firman-Mu ini dapat kami lakukan dan menyenangkan hati-Mu. Kami siap berbuah Tuhan sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk waktu pemberitaan firman ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dan saya pasti adalah orang-orang yang pernah mengalami pergumulan berat. Semua orang pasti mengalami pergumulan yang berat. Walaupun kita itu jemaat, walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita itu orang biasa, walaupun kita orang kaya, siapapun kita, pasti kita pernah mengalami pergumulan yang sangat berat. Nah, kadang-kadang pergumulan yang sangat berat itu memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita itu ngerti bahwa kita sebagai manusia itu manusia yang lemah. Di saat yang kepepet itu, masalah yang besar itu, tidak lain tidak bukan kita akan datang hanya kepada Tuhan. Karena kalau depan, belakang itu tertutup, samping kanan kiri itu terkunci, atas masih terbuka. Dan Tuhan masih menantikan kita untuk berseru kepadanya. Nah, di saat masa-masa sulit itu, pada saat kita menghadap Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk apa yang sudah kita alami, pergumulan yang berat, kadang-kadang kita juga harus melakukan sesuatu. Dan memang harus kita melakukan sesuatu, karena apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Dan apa yang menjadi bagian kita, kita akan melakukannya bagi Tuhan. Tuhan itu akan bersinergi dengan apa yang kita lakukan. Dalam pergumulan kita, Tuhan tidak menghendaki anaknya berpangku tangan saja, tetapi Dia rindu kita bersama-sama bersinergi untuk melakukan karya yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, pernah nggak Bapak Ibu Saudara pada saat bergumul, saudara sudah melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang saudara lakukan itu terkendala dengan sesuatu yang lain. Misalkan saudara mau melakukan sesuatu, kemudian saudara melakukan sesuatu, kok dilalah ada halangan. Pada saat saudara melakukan sesuatu lagi, kok dilalah ada rintangan. Dan ada banyak rintangan yang Bapak Ibu Saudara alami. Nah, itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara itu dilihat kemurnian imannya. Dan kalau saya boleh mengatakan, ini adalah ujian iman. Ujian iman ini diizinkan Tuhan terjadi
supaya Bapak Ibu Saudara itu melihat bahwa karya Tuhan itu luar biasa, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi ada ujian-ujian yang harus kita hadapi supaya karakter kita itu siap untuk menerima karya yang besar. Ada kerja keras yang kita hadapi yang begitu berat rintangannya, dan ketika ada sudah waktunya Tuhan berkarya, ada suatu kelegaan. Waduh, luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Ada ucapan syukur yang luar biasa. Lah Tuhan ingin ketika kita diberkati begitu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Biasanya kalau orang itu minta sesuatu diberi gratisan dan tidak ada perjuangan sama sekali, biasanya orang itu ngenteng saudara. Ngenteng. Tapi kalau kita ikut bersama Tuhan berjuang, ikut bersinergi bersama Tuhan, maka yang luar biasa terjadi, lega. Wah ya, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur itu benar-benar luar biasa kepada Tuhan. Karena inilah yang disebut pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar mengenai pengalaman pribadi dari seorang yang bernama Yairus. Pengalaman yang luar biasa, dan ini merupakan ujian iman. Ada beberapa ujian yang dihadapi oleh Yairus. Kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Saya akan bacakan untuk saudara. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita tentang Yairus, satu perikop ini, tetapi di dalamnya disisipi tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kalau kita melihat fakta tentang cerita Yairus ini, Bapak Ibu Saudara, ini hampir mirip dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita harus menghadapi masalah yang berat, dan kita harus mengalami ujian iman. Dan ujian iman itu tidak mudah juga. Karena itu kita akan melihat di sini bagaimana yang dialami oleh Yairus dan apa yang dilakukan oleh Yairus.
Nah, kita melihat di sini ada ujian iman, paling tidak ada 5 ujian iman yang dihadapi oleh Yairus. Yang pertama, ujian iman ketika anak perempuannya sakit adalah dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di sini ayat yang ke-41, Yairus disebutkan di sini adalah seorang pemimpin rumah ibadat. Dia kepala rumah ibadat. Dan dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus di depan banyak orang. Karena pada saat itu banyak orang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, banyak orang yang berdesak-desakan. Lalu disitulah Yairus datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit. Dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Ujian yang iman yang pertama adalah rela merendahkan diri. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara memohon, merendahkan diri. Kalau kita sendiri mungkin bisa, tapi ini di depan banyak orang. Artinya Yairus benar-benar merasa, aku gak sanggup Tuhan. Dan dia jujur di depan banyak orang. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, mohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada kerendahan hati dan kejujuran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ujian iman. Yang harus dihadapi adalah kejujuran dan kerendahan hati. Jujur itu nggak gampang saudara, apalagi di depan banyak orang. Karena kejujuran itu biasanya membuat kita gengsi dan malu. Tidak banyak orang yang memiliki jabatan tinggi mau merendahkan diri seperti Yairus ini. Jangankan jabatan tinggi, wong kita aja yang orang-orang biasa, kadang-kadang kita nggak mau untuk terbuka di depan Tuhan. Kadang-kadang kita malu di depan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita nggak perlu merendahkan diri. Ya berdoa ya seadanya sajalah, berdoa biasa sajalah. Nggak perlu kita merendahkan diri. Nggak perlu kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa kan ya Tuhan tahu kok isi hati kita. Nggak usah ngomong pun nggak apa-apa. Jadi kita batin aja udah nggak apa-apa. Sikap doanya bagaimana? Oh jalan nggak apa-apa. Kita ngomong sama Tuhan, sama Roh Kudus biasa jalan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, memang kita bisa melakukan doa di mana saja dan kapan saja, karena doa pada dasarnya adalah komunikasi. Tapi ingat, di sana kita perlu melakukan ketundukan kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan. Yairus ini menghormati Tuhan. Ini kepala rumah ibadat. Dia sujud tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu dia juga jujur terbuka di depan orang banyak bahwa dia manusia yang lemah, yang gak sanggup melakukan apapun. Hanya Yesus yang sanggup. Saudara, mari kita terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Masalah kita apa? Dosa kita apa? Kemudian kelemahan kita apa? Datang kepada Tuhan. Rendah hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ada waktu khusus kita untuk benar-benar sujud kepada Tuhan. Memang kita bisa berdoa di mana saja, tapi ada waktu khusus kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara benar, secara penghormatan penuh dengan Tuhan. Ini ujian yang pertama. Dia menghadapi banyak orang, di depan banyak orang, dan harus merendahkan diri. Yang kedua, kalau kita melihat di sini ayat yang ke-42 dikatakan, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ujian yang kedua adalah ujian waktu. Kadang-kadang kita perlu memberi waktu kepada Tuhan seutuhnya. Tuhan yang berotoritas atas waktu, tidak kita yang mendikte Tuhan. Tuhan, waktunya harus sekian, aku berdoa kepadamu. Tidak begitu. Di sini Tuhan berusaha untuk datang kepada Yairus, kepada anaknya Yairus. Datang ke situ, di situ untuk menyembuhkan anaknya Yairus. Tapi yang terjadi, Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, kalau didesak-desak itu berarti ada waktu yang harus dilakukan, ditunggu. Harus menunggu. Seperti kalau kemacetan, macet.
Berarti kita harus sabar. Yairus ini sabar, Bapak Ibu Saudara. Sudah didesak-desak orang, dia nggak berkata, ayo mikir-mikir, ini anakku sakit ini, mau disembuhkan. Nggak seperti ambulan kan udah semua pasti menyingkir. Tapi ini enggak, didesak-desak banyak orang. Dan bahkan di sini ada seorang perempuan yang datang. Waduh saudara, ini Tuhan cepet, Tuhan mepet waktunya. Kalau Yairus bawa jam itu paling dia lihat jam terus. Malah ada perempuan, dan Tuhan Yesus ngurusi perempuan itu lagi. Siapa yang menjamah aku ini? Tuhan gak usah mikir itu, ini banyak orang berdesak-desaan. Ayo terus jalan Tuhan. Ini sudah macet, malah Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus berhenti, Tuhan Yesus ngomong, siapa yang menjamah aku? Wah, siapa ini yang menjamah aku? Wah, tidak ada yang berani ngaku. Sampai akhirnya ada seorang perempuan yang mengaku. Gara-gara jamaah jumbe jubahnya, perjalanan Tuhan harus terhenti sejenak. Ini berarti ada waktu yang harus dikorbankan. Molor waktunya. Dan di situ Yairus sabar. Yairus sabar. Dan kalau kita lihat di sini perempuan itu malah bercerita dulu ya. Kalau kita lihat ya, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar. Waduh saudara, datangnya nggak cepat tapi gemetar, pasti pelan-pelan, tersungkur di hadapannya, menceritakan. Waduh saudara, ini pasti waktunya sangat lama, bukan waktu yang cepat. Dan Tuhan Yesus juga berkata, ya sudah tak tinggal. Tidak, harus berkata dulu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Terus Yesus pergi lagi melanjutkan perjalanan. Yang pertama tadi, ujiannya adalah ujian kerendahan hati dan kejujuran. Yang kedua, ujian kesabaran, sabar dengan waktu. Lalu yang ketiga, ujiannya adalah, kalau kita lihat di sini, ujiannya adalah belas kasihan. Belas kasihan itu berarti tidak egois. Berbelas kasihan karena ada orang lain yang juga mengalami sakit. Seperti perempuan yang 12 tahun ini pendarahan. Bayangkan saudara, seharusnya kalau misalkan Yairus ini adalah seorang yang tidak berbelas kasihan, nggak peduli, yo Yesus cepat, Yesus cepat, ayo. Dia tidak begitu. Tapi dia tidak egois. Dia melihat bahwa ada orang lain juga yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dan Yairus menyadari itu, bahwa orang itu butuh Tuhan Yesus, sehingga dia ya wis nggak apa-apa lah. Tapi kita lihat perasaannya Yairus gimana? Wah, pasti deg-degan, deg. Ini piye anakku ini? Perjalanan sudah didesak-desak, perjalanan malah delay karena ada perempuan yang sakit pendarahan. Saudara, di dalam pergumulan kita tidak boleh egois. Kita juga harus memikirkan orang lain juga. Ada banyak orang lain yang juga membutuhkan pertolongan. Apakah ketika kita dalam pergumulan ada orang meminta pertolongan, apakah kita tidak menolong? Justru itulah kita harus melakukan sesuatu. Ini ujian iman. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian yang berat, kadang-kadang kita harus peduli terhadap orang lain. Ini adalah ujian iman. Kalau kita peduli dengan orang lain, Tuhan juga peduli dengan kita. Nah, ini kemudian ada ujian lagi, saudara. Tidak berhenti di situ. Ujian yang keempat, saudara. Ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Bayangkan saudara, sudah didesak-desak, sudah lama, harus berhenti dulu, lalu ada berita seperti ini. Ini adalah ujian kenyataan. Dalam batinnya Yairus berkata begini, nah tenan wis to, telat wis, mati anakku, telat saudara. Ini adalah ujian kenyataan. Kadang-kadang kita harus merelakan kenyataan itu ada dalam hidup kita. Kenyataan yang buruk itu menimpa kita. Ya gak apa-apa memang kersane Gusti begitu. Kalau memang kehendak Tuhan seperti itu ya gak apa-apa. Kadang-kadang kenyataan itu harus kita terima. Dan ini adalah ujian
kenyataan hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya terima saja lah, mau apa lagi. Yairus juga menerima itu. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Inilah yang ujian selanjutnya, ujian untuk percaya. Nah, awalnya Yairus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dan ketika mati, apakah Yairus sanggup untuk mempercayai bahwa Yesus sanggup untuk membangkitkan orang mati? Kalau sakit mungkin masih bisa sanggup percaya, aku percaya Yesus bisa menyembuhkan. Ini sakit. Tapi begitu mati bagaimana? Disinilah ujian yang terakhir, ujian iman. Kalau Yesus berkata, anakmu sudah mati, ya sudah, mati aja, gak apa-apa, kita bisa terima. Tapi Yesus berkata, percaya saja dan anakmu akan selamat. Nah, inilah yang membuat iman Yairus harusnya kuat di sini. Harus mempertahankan keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, dan sampai kemudian anaknya bangkit. Tetapi ujian ini sangat berat. Kenapa? Fakta kematian itu ada dan belum pernah ada orang yang bisa membangkitkan orang mati. Mungkin ada zaman nabi-nabi dulu, tetapi kan tidak semua yang terjadi begitu. Dan fakta kematian, kalau orang sudah mati ya tidak bisa kembali lagi. Dan makanya di sini ada orang tertawa. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Artinya memang sudah menjadi suatu yang wajar bahwa orang mati ya mati saja, tidak bisa hidup kembali. Dan disinilah iman Yairus itu diuji, karena harus menghadapi kenyataan dan menghadapi orang-orang yang mendukung kematian itu. Artinya sudah hal yang wajar, lazim kalau mati ya sudah. Tapi dia diminta untuk mempercayai perkataan Tuhan Yesus yang beda dengan kepercayaan pada umumnya, bahwa percaya saja, anakmu akan selamat. Dan akhirnya selamat juga. Yang terjadi apa? Dan takjublah orang tua anak itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapatkan masalah yang besar dan berat, pergumulan yang luar biasa berat, dan kita nggak sanggup melakukan apa-apa, atau kita sanggup melakukan sesuatu tetapi mentok dan tidak ada hasil, lalu kemudian Tuhan memberikan mujizat, terus kemudian terjadi mujizat besar, pasti kita akan berkata, wow, luar biasa, takjub kita. Dan kita mengalami yang namanya ucapan syukur yang melimpah. Inilah saudara, pergumulan hidup kita yang berat, yang kadang-kadang harus menghadapi tantangan dan ujian iman. Ini membuat kita akan melihat karya Tuhan yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah menghadapi masalah situasi yang sulit, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, beban hidup, ekonomi dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Dia itu sedang membuat kita untuk bersabar, untuk merendahkan diri, untuk berbelas kasihan kepada orang lain, untuk melihat kenyataan hidup, dan untuk melihat iman kita yang besar, supaya kita dapat melihat karya Tuhan. Lihat diri kita. Ujian ini akan juga kita alami, dan karya Tuhan ke depannya akan kita terima, akan kita lihat, sampai pada akhirnya kita akan takjub dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memaknai setiap ujian yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, itu sebagai suatu ujian iman yang membuat kami akan melihat karya Tuhan dengan takjub dan juga dengan ucapan syukur. Ajari kami untuk merendahkan diri, jujur terbuka terhadap Tuhan, bersabar dengan waktu yang ada, dan juga kami harus peduli terhadap orang lain, serta kami mampu melihat kenyataan hidup ini sebagai lompatan iman kami, supaya kami meyakininya Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu bagi kami, dan akhirnya kami melihat karya Tuhan yang besar. Ajari kami ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup di tengah masalah-masalah hidup ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dalam Yesus.
di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita ulang dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk jam doa pada sore hari ini. Kami akan mendoakan pokok-pokok pergumulan kami. Kiranya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan menyerahkan pemerintahan bangsa kami yang dipimpin oleh Presiden kami, Presiden Jokowi, yang sekarang ini harus berjuang di dalam masalah-masalah yang ada, khususnya COVID ya Tuhan. Pemerintahan kami sedang diuji bagaimana pemerintahan kami dapat melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat, mengambil kebijakan, keputusan yang tepat untuk masyarakat. Oleh sebab itu Tuhan, mohon hikmat dan juga kesehatan, kekuatan untuk Presiden kami, supaya keputusan yang diambil selalu baik dan searah dengan sejalan dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan masyarakat Indonesia supaya kami semuanya dapat mendukung setiap keputusan dan juga himbauan dari pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID-19, baik itu masalah PPKM, baik itu masalah vaksin yang harus kami lakukan seluruh Indonesia. Biarlah kami mematuhi himbauan dari pemerintahan Tuhan, supaya kehidupan kami lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para dokter, tenaga kesehatan yang saat ini ada di depan, yang ada di garis depan, sedang bekerja, berjuang menjadi pahlawan bagi Indonesia dalam menangani COVID-19. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan atas mereka, supaya para tenaga kesehatan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Ada banyak orang-orang yang saat ini disembuhkan oleh tenaga mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ketersediaan oksigen dan obat-obatan untuk COVID-19 di Indonesia. Kami mohon biarlah tidak ada orang yang menimbun, tidak ada orang yang egois,
dan memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Kami mohon Tuhan, kami biar bisa bekerja sama, saling mengasihi, saling peduli satu sama lain untuk kesehatan Indonesia. Kami saat ini menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Juga kami menyerahkan Tuhan GGBI, rencana akan ada MUBES nanti di tanggal 12 Agustus. Kami menyerahkan setiap hasil pramubes yang sudah dilaksanakan, dan nantinya akan ada utusan-utusan yang hadir di MUBES yang akan menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan di pramubes. Dan biarlah acara ini berlangsung dengan aman, tertib, dan semuanya diberkati Tuhan. Berdoa Tuhan untuk panitia yang menyelenggarakan, BPN dari sekretariat, dan juga kami berdoa Tuhan untuk panitia-panitia yang ada, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI, khususnya untuk pendeta-pendeta yang saat ini sedang sakit COVID ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Immanuel Suparman. Kami berdoa untuk Pendeta Gendro, Pendeta Gunadi, keluarga, Pendeta Iko Mang Andreas. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta-pendeta yang lain yang saat ini mengalami sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka ya Tuhan. Hamba-Mu yang melayani Tuhan, yang Kau panggil, kiranya Tuhan akan menyembuhkan mereka supaya dapat terjun lagi ke ladang pelayanan untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yoce Tairas dan Ibu Marike sebagai pelayan Tuhan, dan juga para diakon, juga guru sekolah minggu, panitia perancang. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan pada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berikan kekuatan bagi mereka untuk terus dapat memikirkan pelayanan yang efektif di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat-Mu di Immanuel yang saat ini mengalami sakit COVID. Biarlah Tuhan akan menolong mereka Tuhan dalam kesusahan, dalam kelemahan fisik mereka. Tuhan akan memberkati mereka, menguatkan, memberikan pengharapan, supaya dalam berpengharapan pada Tuhan, imunnya dikuatkan, damai sejahtera sukacita tetap ada, dan mereka dapat disembuhkan. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk cabang-cabang yang ada di Ngantang, di Kulu Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, Kasongan, hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam kesulitannya. Tuhan kiranya akan menolong mereka supaya mereka dapat melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Berdoa untuk Simolangit, kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Simolangit, baik itu masalah keuangan, ketersediaan dana untuk biaya operasional setiap bulannya. Tuhan menolong memberkati setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang kami rencanakan, biarlah kami serahkan kepada Tuhan, dan semuanya itu akan dapat kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menderita sakit. Berdoa untuk Pak Lukasyono, berdoa untuk Pak Sumarmo, berdoa untuk Bu Muryati, berdoa untuk Bu Mami, berdoa untuk Bu Mardi. Tuhan memberkati mereka di masa lansia mereka yang saat ini mereka juga dalam masa kelemahan. Tuhan kiranya memulihkan kesehatannya ya Tuhan. Berdoa untuk Pak Hari yang juga saat ini dalam masa pemulihan. Tuhan juga menolong memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lain yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Bu Setia, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang ada. Kami mohon supaya Engkau memberikan pemulihan sampai total ya Tuhan. Dan juga Tuhan, saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dalam pergumulan mereka Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan setiap pergumulan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.